jadi nggak sedetail dari video pertama ya. Coba teman-teman, di sini ada nggak yang trauma sama jalan tol? OTW Magelang. Ya. Aduh. Tapi guys, sebenarnya mobil-mobil di luar negeri itu harus memakai seat belt. Tapi kita sangat-sangat nakal sekali tidak memakai seat belt. Tapi gimana kalau kita naik ini ya? Ada, tadi kan aku pas perjalanan Cikampek Tegal tuh pakai seat belt. Cuman gara-gara makan cempelemu jadi ngap ya gitu. Gak apa-apa, jangan ragukan. Masya Allah ya, belakangnya awannya cerah sekali. Jangan ragukan keselamatan karena kita pernah naik Tapi aslinya kita tertib kok guys. Cuman emang lagi mual aja. Jadi nggak pakai seat belt. Ya. Selamat mudik semuanya. Semangat mudik 2025. Sebenarnya harusnya setiap kita mudik itu kita bikin kenangan, harus di video karena tidak ada yang tahu, siapa tahu tahun depan kita mager mudik atau misalnya ada kesibukan lain dan nggak sempat bikin momen nggak sempat bikin momen lebaran. Jadi yang takut sama kamera hari ini nggak usah takut-takut lagi sama kamera. Ayo bawa tidur aja. Yeah. Oh ya guys, ini adalah boneka bebek pemberian dari my suami. Kayak siapa? Bebeknya. Kayak kamu. Boneka bebeknya. Sebenarnya di Magelang nanti insya Allah kita mau main-main ke Malioboro. Tapi mudah-mudahan Bapak Cahyo mau anterin kita ke Malioboro. Kalaupun nggak dianterin ya paling nanti minjem motor RR King-nya Pak D. Masih ada Pak? Minjem motor RR King-nya Pak Le Baruno buat bisa, kita. Emang bisa. iya kamu kan bisa kopling. Iya emang motor dia kan kopling dulunya. Bisa. Ya buat jalan-jalan ke Malioboro. Tapi selain ke Malioboro kita juga pengen sebenarnya ngunjungin Museum Vandenberg. Tapi mudah-mudahan ada waktu ya. Kalaupun nggak ada waktu ya udah ke Malioboro aja gitu ya. Insya Allah. Maaf sensor. Kayaknya kalau rute Waleri macet deh. Mending kita lewat Semarang. Tapi terserah Bapak aja. Ya habis bangun tidur guys. Enggak. Good. Habis bangun tidur. Lumayan ngantuk. First time. Karena rutenya boneka ini harus selalu ada ya. Harus selalu ada. Karena udah paten di mobil ini. Jadi boneka favoritnya Atar. Antara tidur. Ya Atarnya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar selama sampai tujuan. Amin. Amin. Di sini ke Semarang Batang. Ya. Oh, kita deket sih sama laut tuh. Kita lagi deket sama laut, guys. Kita ada di tol Semarang Batang. Ada di daerah mana nih? Bakalang. Gimana perjalanannya, menyeramkan apa menyenangkan sayang? Sangat-sangat menyenangkan. Excited dan memacu adrenalin. Roller coaster. Iya, pokoknya seru. Asiknya ke tol Semarang itu disuguhin view yang bagus-bagus banget. Dari mulai bukit, laut, dan ya pokoknya pemandangan hijau-hijau. Hijau-hijau. Hijau-hijau ya. Sampai pas lagi tidur kita kebangun. Di view-nya ya.
Dan kita sampai di daerah Magelang. Di sini kita mau cari resto terdekat karena udah pada lapar nih temen-temen. Di samping kanan aku untuk jalur yang sebelahnya itu kelihatannya crowded dan macet banget. Mantap guys. Mantap. Babanya ada yang nongol, biar banget sangka yang rekam dia. Alhamdulillah kita nemuin tempat makan karena nggak sempet ke rest area, jadi sekalian sholat asar kita nemuin tempat makan yang cocok banget di lidah khas Sunda atau Jawa Barat karena kita lama di Jawa Barat. Ini ada lotek, ada sambal belut, ada terong tepung ya kalau nggak salah, dan nasinya ya. Teman-teman boleh lihat deh lauk apa aja yang ada di sini yang kalian kenal. Nah kalau di Jabar ini namanya karedok, tapi kalau di Jateng namanya lotek. Bener nggak sih? Warm banget ya, suasana ini tuh jarang banget kita dapetin selama setahun. Adik kecilku ini bener-bener dia tuh spesial. Menu makannya spesial, jadi dia bisa celupin suatu makanan yang manis nyampur ke nasinya, baik nasi ditaburin mesis, nasi dicampur es krim ya, padahal kita ngeliatnya enak ya. Ini namanya karedok ya. Nggak ada ya di mobil. Rasanya manis apa asin? Asin. Berarti cocok ya guys. Nah, Ini taruh dulu ya. Masya Allahnya menu yang ada di resto ini tuh nyambung banget di lidah kita. Dan menunya asin. Kan biasanya kalau orang Jawa Tengah walaupun gak semua ya, tapi khas Magelang itu biasanya yang manis-manis. Tapi di SS Resto ini semua dibikin asin dan nyambung lah sama selera makan kita. Oh ya guys, di sini tuh aku sedikit kenyang ya karena aku udah habis 3 es krim. Jadi udah masuk yang manis-manis. Terus tiba-tiba disuruh makan manis juga kan, glukosa juga kan nasi itu. Jadi ya udah ya sedikit bener-bener nggak selera sih, tapi so far ini lauknya enak banget. Terima kasih mama dan bapak yang udah traktir kita. Dan hujan. Alhamdulillah habis makan. Kita mau lanjut perjalanan lagi walaupun cuacanya hujan. Semoga Cuacanya ekstrim. cuacanya ekstrim, semoga sama sampai tujuan. Dingin nggak guys? Sayang dingin nggak? dingin sekali guys. Sangat dingin. Alhamdulillah selama 9 jam perjalanan yang kita lalui akhirnya kita nyampe juga. Di sini suasananya banjir sedikit sih karena mungkin hujannya agak lebat. Dan alhamdulillah selama perjalanan juga para bocil-bocil aman selalu. Oke, di sini kita udah ngerasa kelaparan lagi. Padahal baru makan ya tadi. Tuh deh ya, serem sedikit sih soalnya di sini kan jalannya juga satu jalur. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh jalannya satu jalur. Jadi kalau misalnya kita ketemu mobil di hadapan kita, itu otomatis harus pelan-pelan buat papasan. Aduh, ada bambu tumbang tuh di depan. Gitu, jalanan kampung ini masih asri banget. Selain penduduknya sedikit, para penerusnya juga kebanyakan ngerantau ke kota-kota. Jadi di sini yang banyak menempati singgah di sini itu ya mbah-mbah gitu, atau kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Persis ya kayak di Jepang, ada yang mau tinggal di kota
asri nggak, atau kota ternyaman, kota tertenang gitu ya, karena nggak banyak jumlah penduduknya. Nah, ini dia Tugu yang aku masih inget banget. Selama 3 tahun tuh aku nggak pernah lagi ke Magelang. Jadi zaman kuliah sampai menikah itu baru first time lagi, baru pertama lagi ke Magelang. Ini suasana sawah-sawahnya, hijau banget semuanya. Nah, sudah sampai di Desa Curah Bligo. Namanya Desa Curah Bligo ya, teman-teman. Maaf kalau video ini sedikit membosankan, tapi bagi aku ini kenang-kenangan banget, momen-momen keluarga yang jarang banget aku dapetin gitu ya. Lanjut bermalam dan tiba-tiba pagi. Ini adalah view Gunung Merapi. Jadi aku dapet tempat atau kamar itu di rumah Pak Le aku. Pas banget viewnya, buka pintu kamar tiba-tiba gunung. Dan gunungnya itu ada 2, di sebelah mana ya aku nggak tahu sih letaknya, barat, selatan atau mana. Tapi di depan aku itu di sebelah kanan Gunung Merapi dan sebelah kiri Gunung Merbabu. Dan di sebelah kirinya lagi adalah Gunung apa ya, bukan, oh ya, Gunung Sumbing gitu di sebelahnya. Ini Pak Le lagi mau berangkat ke sawah dan viewnya seperti ini. Kondisi rumahnya itu masih rumah perkampungan banget, masih asri. Nah, ini mamahku, kita mau OTW pasar. Nama pasarnya adalah Pasar Ngeluar. Ini bapak aku nih. Dan ini suami aku. Nah, ini ternyata bukan panen ya teman-teman. Ini ternyata terkena angin kenceng atau badai angin kayaknya. Jadi padi-padinya semuanya ya nggak, inilah ya, udah rusak gitu. Ini sunrise pagi hari, matahari baru terbit. Kondisi kamera nggak stabil, ada backlight, kadang redup, Pak Lo. Nah, itu ya, pemandangannya cantik banget. Di sini gotnya masih bersih, tapi kalau di kamera kelihatannya hitam ya, karena mungkin batuan alamnya juga hitam ya, teman-teman. Kita jalan, ya enak sih buat jogging, buat naik sepeda. Enak pokoknya, suasananya masih asri banget, Masya Allah. Nah, karena Merapi ini lagi ngeluarin lava, dia biasanya malam itu warnanya merah ujungnya gitu. Ya serem-serem dikit sih gitu. Oke, kita mau siap-siap dulu ke pasar sambil nanti belanja sarapan pagi, karena kita belum sarapan pagi. Iya, makanya. Aku manggilnya apa, Pak? Bude. Oh, Bude. Bude. Yang Yani masih di sana. Ayang, view-nya. Perjalanan kita mau ke pasar itu lumayan sih, nggak terlalu jauh ya, 15 menit kayaknya udah langsung sampai. Estimasinya segituan lah ya. Ada para petani udah pada stay di sawah. Iya, kita mau ke pasar dulu beli sarapan. Mau sarapan apa ini? Sarapan ketoprak. Proyek tol ini. Oh iya nih. Nanti deket nih kan tolnya. Nanti ini mau dibuat tol, guys. Ya, 5 tahun lagi. Buat Proyek tol. Jadi kalau udah ada jalan tolnya, kita lebih deket dong, Pak. Dari bawah ini enggak. Dan setelah kita nyampe, ternyata perut kita kerubukan alias lapar. Jadi melipir dulu deh beli somai. Untungnya ada somai ya, ada cilok gitu. Nah, ini mama aku mau beli sarapan. Sarapannya sate lontong. Alhamdulillah banget di sini langsung ada sate lontong loh. Biasanya di pasar rumah itu ya
ada juga di kota aku, cuman pas ke Magelang persis banget rasanya khas Sunda gitu ya, asin nggak manis gitu, jadi ya gurih-gurih gitu bumbunya. Dan ini satu porsinya itu berapa ya harganya ya, aku lupa sih, kisaran 15.000 atau 5.000-an ya. Oh enggak, satu porsinya itu 5.000-an. Sudah sate, inklus sate dan lontong. Aku masuk ke dalam pasarnya, suasana pasarnya masih sepi ya teman-teman, karena ini mungkin momen lebaran, jadi para pedagangnya belum lengkap gitu ya, mungkin ada yang masih silaturahmi ke keluarganya atau yang lainnya gitu, kesibukan yang lainnya. Ginilah suasana pasarnya, lumayan bersih tapi tradisional juga sih, masih sama sih kayak pasar di kota kami gitu. Aku nggak tahu serandom apa aku tag video ini, cuman ya pengen tahu aja sih suasana pasar tradisional di Magelang itu apakah sama atau beda. Tapi pasar di kotaku lebih crowded ya, lebih becek mungkin jalanannya pasar tradisionalnya. Kalau di sini masih inilah ya, bisa dikatakan bersih gitulah ya, nggak terlalu kotor gitu. Bener-bener ciri khas pasar tradisional seperti ini. Ini aku lagi mau cari kue apa ya namanya ya, kue-kue ringan buat sarapan ya, kue basah, terus gorengan juga. Sebenarnya sih harusnya kita cari buah ya teman-teman ya, yang sehat itu mah. Tapi ya emang tradisiku kalau nggak ada gorengan itu nggak nafsu makan, nggak ada kerupuk, nggak ada kecap gitu pokoknya. Jalan, sehat jalan terus. Aku random banget sumpah. Ini hari kedua kami di Magelang. Nah aku lagi ikut mobilnya tante dan om aku. Kita pisah mobil lanjut silaturahmi ke mbah-mbah yang lain dan saudara-saudara yang lain. Lucu banget si Bubu ini, bisa nyanyi dia, kelas 2 tapi selucu ini si Bubu. Tak dapat aku hindari, kau lambungkan anganku, mimpiku singgah di langit, kau bohong. Asik. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong, Bu? Tahu. Hari ke hari, waktu ke waktu. Asri banget gak sih desa ini? Dan awan lagi cantik-cantiknya dari kemarin, mirip kelinci, brokoli, pokoknya suasananya biru, hijau, seger. Kalian pasti rindu pulang deh kalau suasananya kayak gini. Mungkin makin keluarga sampun wonten ing alam bojong menika tansah dipun paringi bakat suara sehat, paringi rezeki halal karo taman menika sedaya kekayaanipun mugi-mugi Gusti Allah ngabulaken. Amin. Habis silaturahmi, waktunya melihat bocil-bocil bermain bola karena dominan banget laki-laki di sini. Sedih. Yang perempuannya, saudara-saudara akunya lebih asik main di kamar kayaknya ya. Saudara di sini maksudnya, jadi belum ketemu intens gitu ya, nggak apa-apa deh. Dan lihat-lihat bocil ini kayaknya nggak ada beban di pikirannya, main tendang bola lah, ketawa, nangis, baikan lagi, nangis lagi, ketawa lagi, gitu deh. Untung ini omnya bersahabat sekali dengan mereka. Masnya apa omnya ya? Oh mungkin aku dipanggil mbak, jadi ke suami aku mereka manggilnya mas, gitu deh. Dan part yang paling menyebalkan adalah bolanya kena kepala aku.
Akhirnya guys, setelah kita macet-macetan Nyampe. dan motong jalan, akhirnya kita nyampe. Sempat ada sedikit perdebatan dulu tadi. Sama siapa? Gak tahu sama siapa. Tahu nggak guys? Tahu nggak? Tadi kan kita kan jalan ya. Terus kiri tuh kita mau nyenggol. Iya. Pas kita ke kanan tuh ada mobil dari depan dia. Kata gue Dan gue baru ngeh si Arif itu motornya kagak ada spion. Gak ada spion kiri, kagak ada step motor kiri. Itu bayangin helmnya tuh jeduk-jeduk gitu. Tuh bayangin guys, helmnya jeduk-jeduk gitu. Ya ampun. Seru sih. Alhamdulillahnya nyampe. Belakang adalah benteng Videberg. Pokoknya kalian mudik ke Jogja jangan lupa ke Malioboro. Ya, buat kenang-kenangan aja sih video ini ya. Siapa tahu tahun depan kita nggak bakal jalan yang sana yang Malioboro-nya itu. Nah, ini museum Free the Bird atau Museum Van de Bird. Nah, ini tuh aku nggak tahu ya bacanya gimana. Tapi ya itulah tulisannya. Ini cita-citaku banget nih ke museum ini, tapi waktunya bener-bener terbatas. Karena kalau kalian perhatiin, setelah aku balik silaturahmi tuh siangnya langsung menuju Malioboro. Suasana Malioboro itu sebenarnya crowded sih menurut aku. Kalau liburan ke sini pas abis lebaran salah banget, karena banyak banget manusia. Ini lautan manusia banget teman-teman. Biasanya Malioboro itu syahdu banget gitu ya. Tapi ya mungkin ini suasana lebaran, terus pada wisata ke sini, jadi ngelihatnya agak pusing. So far jalan-jalan ke Malioboro itu yang dicari adalah kopi, tapi aku belum nemu kopi. Adapun kopi di seberang itu nggak tahu kenapa ya, itu aku lupa nama kopinya apa. Itu ngantri banget. Jadi bener-bener ngantri banget, kayak bener-bener crowded gitu lah ya. Jadi aku nyari cafe terdekat. Ya aku suruh suami aku untuk searching di Google nih cafe recommended itu di mana gitu. Dan ternyata harus jalan ke sana. Oh ya, aku lagi mau cari tulisan Malioboro yang buat spot foto itu, dan ternyata masih di depan gitu. Setelah kita capek banget jalan kaki, kita harus isi amunisi dulu guys. Kita harus cas dulu guys. Sebelum pulang melalui perjalanan sawah-sawah. Sawah-sawah. Suruh sana ntar katanya. Tiba-tiba kita ada di Mall Malioboro. Nggak tahu nama mallnya apa. Intinya setelah makan di cafe tadi, ya nembusnya ke mall aja. Nah ini setiap jalan aku ditawarin parfum-parfuman ya, dari mulai Nevada, parfum Jogja tadi sebelum masuk kafenya gitu, dan lumayan enak. Ada sih. Ada apa? Jogja. Enak kayak? Enak sih namanya. Bukan ya? Itu yang cuci mulut tadi katanya. Guys, mobil. Kita ke sini nih, jalan ini. Oh, gerimis guys. Ya kah? Kemana kita? Ini video. Kita mau pulang. Video aja. Sini aja yang
Malioboro lagi guys. Ya, mau foto lagi. Rame banget ya Malioboro malam-malam. Nagita. Iya. Itu yang klasik apa yang premium? Premium ada, klasiknya juga ada ekonominya. Ini yang seger-seger kecil aja. Itu sesuai sih. Gak di mana-mana yang didatengin toko parfum aja. Gak di mana-mana. Yang didatengin toko parfum aja ya. Harusnya Bapia dulu nggak sih saya? Hah? Harusnya Bapia dulu. Nanti Bapia mah. Iya, ada bisa. Mumpung di sini. Nah, mumpung di sini. Mumpung di sini benar. Ngomong. Ngomong guys. Oh. Foto apa video? Video. Oh, video. Luar biasa malam ini, guys. Jam segini. Iya ya, rame-rame jam segini sih ya. Aduh, ya Allah capek banget habis belanja. Malam di Malioboro. Pacaran dulu. Siapa? Kita pacaran dulu. Enggak. Pacaran setelah nikah, guys. Sekian perjalanan sore sampai malam dari kita. Next part adalah kita ke Prambanan. Let's go. Sebelum masuk ke gate pintunya, di sini aku sedang lihat suhu dan cuaca dari Prambanan ini. Aman atau enggak buat jalan kaki, dan ya bisa lihat di layar ini ya. Kita mau masuk Candi Prambanan. Ya. Yang masuk friend. Halo nih, halo. Halo. Kita mau ke Prambanan, guys. Pertama kali. Tuh itu burung kan, itu burung. Burung. Tutut. Dia suka banget ingat guys. Dompet. Yang nyimpen ini. Ini yang pas aku yang. Nih tadi burungnya gelatik Jawa. Oh itu bagus loh Tar. Kita lagi di Prambanan. Last day in Jogja. Tar. Kita last day di Yogyakarta. Iya. Masih kita What? yang ranting itu loh. Kita terakhir di Magelang dan Yogyakarta. Iya. Bersama Atar di sini. Sama Akak. Mau mau ke Candi Prambanan. Prambanan guys, pertama kali Iya. ke Candi Prambanan. Terima kasih pokoknya untuk semuanya yang dari keluarga. Nanti next trip Cianjur ya. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Jahat banget. Next trip Cianjur ya. Last day in Magelang. Last day in Magelang. Prambanan guys. Candi ini lambang cinta ya? Iya. Lambang gagal, lambang perempuan itu nakal. Astagfirullahaladzim, Bapak lagi video. jadi wanita semuanya. Udah dibelah-belah. Ya kan itu kan cinta sama ibunya kan? Sini madu sini. Prambanan. Kalau dilihat dari gate awal pintu masuk, ini penuh banget. Jadi rekomen buat kalian, kalau mau liburan jangan pada saat libur panjang ya.
Kisah Prambanan itu berkaitan dengan legenda Roro Jonggrang, yaitu tentang cinta tragis antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, kalau buat kalian yang males banget belajar sejarah, aku rekomen kalian belajar sejarahnya di YouTube. Jadi lebih asik ya. Ini view-nya nih teman-teman. Jadi cerita singkatnya yaitu kisah cinta antara seorang pangeran dengan seorang putri yang berakhir dengan kutukan. Nah, kalau laki-lakinya atau pangerannya, kalian tahu nggak namanya siapa? Namanya Bandung Bondowoso. Nah, aku di sini salah kaprah, kirain aku namanya Ramayana, ternyata bukan. Nah, di sini aku lagi mau naikin dan lihat patung-patung dari Bondowoso dan Pangeran Sakti, terus juga Ratu Roro Jonggrangnya. Tapi ya banyak nyasar sih, karena patung-patungnya ini mirip-mirip, ada icon-icon yang bikin mereka itu jadi susah dibedain. Nah, kalau suhu di dalamnya itu karena banyak orang, jadi bener-bener panas banget. Aku rekomen buat kalian kalau mau liburan, tidak di liburan panjang, karena pasti kalian bakal nggak nemu view-view estetik. Bikin video muter. Anak pura-pura video. Happy nggak guys? Seru, keren, luar biasa. Keringatan tapi Oh, bikin olahraga. buang-buang kalori ayang. Iya. Nanti kan tambahin lagi kalori. Bapak nggak, bajunya masih kayak aku. Emang nggak backlight lagi. Gak kerasa sampai sore muter-muterin Candi Prambanan, sholat, makan, nganterin bocil-bocil main di taman permainan, dan kita pulang. Lelah banget rasanya. Ini udah makin macet, kalau makin malam. Nih suasana kota Yogyakarta. Nah, kalau di Yogyakarta ini kalian harus banyak-banyakin sabar ya, karena kalau liburan pasti padet. Ini view pagi hari, biasa disuguhin view cantik dari Gunung Merapi. Dan kita siap-siap buat pulang. Tapi sebelum pulang, terakhiran aku sama adik aku jogging mengitari desa dari kampungnya bapak aku. Dek, tuh liatin dek, gunung tuh di kanan, Merbabu, Merapi. Yang ini, yang di kiri Sindoro dek. Eits. Hah? Oh, dibikin dari apa? Masya Allah. Awas, hati-hati ya. Lihat deh gunungnya dek. Itu tuh ada asapnya. Itu lava, kata Pade lagi turun. Kalau malam merah warnanya. Ini the last day atau hari terakhir kita di Magelang. Jadi kita mau nyari sarapan dulu, biasa di pasar ngeluar, dan ketemu dengan dawet, es dawet. Nah, ini suami aku nganterin juga sama mama bapak untuk beli beberapa oleh-oleh yang memang gak dijual di toko oleh-oleh. Ya, kita kaget banget, 4 es dawet harganya 10.000. Yuk kita lanjut yuk nyari oleh-oleh. Nah, ini di toko oleh-oleh pasarnya, tapi lebih ke pasar gedenya. Jadi namanya Pasar Muntilan. Habis kita siap-siap untuk pulang, sebelum pulang kita mau ke makamnya Mbak Uti dan Mbak Kakung dulu. Jadi habis ini kita mau coba ziarah ke makamnya Mbak Kakung dan Mbak Uti.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, jadi teman-teman, ini adalah makamnya kakek dan nenek aku. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya Mbah Kakung dan Mbah Utia. Di sini makam itu bersih banget. Nih, makasih buat Bude dan Pak De yang udah nanemin kembang pukul 9 di makamnya Mbah Kakung dan Mbah Uti. Jadi kalau tradisi warga sini, ketika ke makam sendalnya itu harus dibuka. Itu supaya pasir yang nempel di sendal kita itu nggak akan kebawa ke lantai gerbangnya. Jadi di sini setelah berwudu, aku buka alas kaki aku dan kita lanjut. Setelah selesai acara semua di kampung, kita lanjut beli oleh-oleh untuk orang rumah dan untuk teman-teman kita. Seru banget liburan dan perjalanannya. Makasih buat kalian yang udah nontonin video random ini ya, buat kenangan aja sih dari aku dan juga keluarga aku. Wassalamualaikum, see you later, sayonara.